Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Apakah kalian sudah makan? Sepertinya lemas nih. Baik. Tapi meskipun lemas kita harus tetap belajar hari ini ya. Oke. Sebelum kita memulai, apakah kelasnya sudah bersih? Apakah kalian telah nyaman untuk belajar mengikuti pembelajaran hari ini? Oke, baik. Sebelum itu kita akan berdoa dulu supaya pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu akan mencek hadiran terlebih dahulu ya. Panggil aja jika dipanggil namanya. Oke, Anissa. Oh, izinnya. Oke. Alza, Rizka, Renita. Oke, hadir. Oke, hadir semua ya. Baik. Anak-anak, perhatikan dulu Ibu. Alza, perhatikan dulu. Pernahkah kalian mendengar orang menyampaikan nasihat dengan kata-kata yang indah? Baik. Menurut kalian mengapa nasihat seperti disampaikan dengan cara yang indah? Oh, sangat bagus. Sekarang Ibu ingin bertanya lagi, apakah kalian pernah mendengar pantun? Pernah? Apa perbedaan pantun dengan puisi biasa menurut kalian? Menurut kalian gimana? Iya, baik. Terus? Oh, bagus untuk Renita. Buat Rizky ada? Oke, bagus. Buat Alza ada? Penambahannya? Bagus. Buat anak-anak telah mengerti apa yang dimaksud dari pengertian tersebut, dia beri apresiasi dulu. Oke, Ibu akan mempelajari selanjutnya. Hari ini kita akan belajar tentang puisi rakyat. Silakan perhatikan ayat yang kita dulu ya. Sebelum itu Ibu akan memberikan PPT. Setelah pembelajaran ini, kalian harus mampu memahami jenis dan ciri puisi. Kita akan menampilkan PowerPoint tentang puisi rakyat. Jadi sebelum kita melanjutkan pembelajaran tentang puisi rakyat, tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu mengidentifikasi pengertian, jenis dan ciri puisi rakyat dengan benar. Selanjutnya anak-anak menganalisis struktur, rima dan makna puisi rakyat secara kritis, lalu merancang proyek membuat puisi rakyat secara berkelompok, serta memasukkan karya puisi rakyat yang sesuai kaidah, lalu menyajikan hasil proyek secara kreatif seperti anak-anak bisa membuat poster, video, atau pembacaan puisi lainnya. Lalu menunjukkan sikap kerjasama, bertanggung jawab dan percaya diri selama proses pembelajaran. Apakah Alza mengerti? Baik. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan PowerPoint-nya. Apa yang maksud dari puisi rakyat? Oke. Jadi pengertian dari puisi rakyat yaitu merupakan karya sastra lama yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Karya ini biasanya disampaikan secara
Baik, terima kasih buat Nisa dan Alza juga. Jadi jenis dari puisi pantun ini yaitu seperti pantun, syair, dan gurindam, masing-masing memiliki ciri khas tersendiri. Untuk selanjutnya, ini syair. Jadi syair merupakan puisi rakyat yang seluruh barisnya berisi makna atau pesan. Berbeda dengan pantun, syair tidak memiliki sampiran. Syair biasanya digunakan untuk menceritakan suatu kisah atau menyampaikan nasihat secara berurutan dalam setiap baitnya. Boleh kita dibacakan contoh dari syairnya gimana? Belajar tekun sepanjang hari agar pandai dan berdari, jangan malas dan dirati agar hidup menjadi berarti. Itulah contoh syair yang dibacakan Nandita tadi. Syair tersebut menyampaikan pesan tentang pentingnya belajar dan bersikap baik. Selanjutnya ada contoh gurindam. Gurindam adalah puisi rakyat yang terdiri dari 2 baris dalam satu bait. Baris pertama biasanya berisi sebab, sedangkan baris kedua berisi akibat. Gurindam sering digunakan untuk menyampaikan nasihat dengan cara yang singkat namun bermakna. Contoh dari gurindam yaitu, jika rajin engkau belajar, masa depan akan bersinar. Gurindam tersebut menunjukkan hubungan sebab dan akibat yang jelas. Jadi struktur dari puisi rakyat, jenis puisi rakyat memiliki struktur yang berbeda. Pantun terdiri sampiran dan isi, syair seluruh berupa isi, sedangkan gurindam memiliki hubungan sebab dan akibat. Struktur ini menjadi ciri khas yang membedakan masing-masing jenis puisi rakyat. Langkah-langkah dalam membuat puisi rakyat yaitu yang pertama memerlukan tema seperti memilih jenis puisi yang akan dibuat, kemudian menyusun kata-kata sesuai dengan aturan yang berlaku, lalu penulis juga perlu memperhatikan rima serta makna agar puisi yang dihasilkan indah dan mudah dipahami. Sampai di sini anak-anak paham langkah-langkah dari membuat puisi rakyat? Oke, untuk selanjutnya, jadi sebelum kita menyimpulkan semua pembelajaran hari ini, anak-anak ditugaskan untuk membuat tentang puisi rakyat. Tapi karena waktu telah habis, anak-anak bisa mengerjakan di rumah lalu mengumpulkan di minggu depan ya. Ibu akan menunjukkan di Google Chrome. Nah, bisa mengumpulkan itu ke minggu depan ya, dikerjakan secara individu ya. Oke. Sebelum habisnya pembelajaran, anak bisa menyimpulkan apa itu dari puisi rakyat. Puisi rakyat adalah warisan lisan penuh makna dengan unsur tema, rima, irama, bahasa dan amara yang mencerminkan kearifan masa lalu. Baik, terima kasih Mbak Renita. Jadi kesimpulan dari puisi rakyat adalah warisan lisan penuh makna dengan unsur tema, rima, irama,